Selanjutnya adalah regresi, linearisasi fungsi, dan penyajian data yang nomor 2, yaitu linearkan persamaan-persamaan berikut ini. Ada 3 persamaan. Yang pertama yang A, Y sama dengan Y kuadrat per X tambah 4. Yang di sisi kanan kita samakan penyebutnya sehingga menjadi Y sama dengan Y kuadrat ditambah 4 per X. Kemudian kita kali silang sehingga menjadi XY sama dengan Y kuadrat ditambah 4. Maka didapat persamaan adalah Y kuadrat dikurang XY ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk akhirnya itu adalah persamaan kuadrat. Nah, bentuk ini tuh nggak bisa dilinearkan lagi. Makanya yang persamaan A itu bukan persamaan linear. Kemudian yang bagian B, Y sama dengan AB pangkat X. Nah, untuk melinearkan persamaan berikut ini, kita melogaritma kedua sisi. Sehingga menjadi log Y sama dengan log AB pangkat X. Log Y sama dengan, nah ini kita pakai persamaan sifat logaritma perkalian, yaitu menjadi log A ditambah log B pangkat X. Selanjutnya log Y sama dengan log A ditambah pakai sifat logaritma lagi menjadi X log B. Nah, dari sini sebenarnya udah dapat persamaan linearnya di mana log Y itu adalah Y, log A itu adalah A, X itu adalah X, log B itu adalah B, sehingga menjadi Y sama dengan A tambah BX. Kemudian yang C adalah Y sama dengan AX pangkat B. Nah, sistemnya ini sama kayak yang bagian B, kita melogaritma kedua sisi, sehingga menjadi adalah logaritma Y sama dengan logaritma A X pangkat B, log Y sama dengan, kita pakai sifat logaritma yaitu log A ditambah log X pangkat B. Log Y sama dengan log A ditambah B kali log X. Nah, dari sini tuh udah kita dapat persamaan linearnya di mana log Y adalah Y, log A adalah A, B adalah B, dan log X itu adalah X. Sehingga Y sama dengan A tambah BX. Diketahui pada soal regresi nomor 3, indeks laju pertumbuhan mikroorganisme adalah waktu generasi. Pada fase pertumbuhan logaritmik mikroorganisme, jumlah mikroorganisme N berubah menurut waktu T, sesuai dengan formula di bawah ini. N sama dengan NO pangkat T per G. Lalu ditanyakan, tentukan waktu generasi G dari kultur bakteri yang memiliki data sebagai berikut. Waktu pertumbuhan 0, 10, 30, dan 40. Jumlah mikroorganisme 980, 1700, 4000, dan 6200. Lalu menjawabnya dengan kita menggunakan formula dari N ini. Lalu kita ubah ke log. Menjadi log N sama dengan log NO plus log 2 pangkat T per G. Lalu log N sama dengan log NO plus T per G log 2. Lalu log N sama dengan log NO tambah log 2 per G dikali T. Karena ini merupakan persamaan linear, maka bentuk persamaannya yaitu Y ini A tambah B X. Lalu yang bagian B ini kita masukkan slope-nya menjadi log 2 per G menjadi log 2 per G, lalu kita masukkan slope-nya yaitu sama dengan 0,0197. Lalu G sama dengan log 2 per
0,0197 dan dihasilkan 15,28 atau 15 menit 0,28 menit atau 15 menit 17 detik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi regresi nomor 4, di mana soalnya itu hubungan tekanan volume selama proses adiabatik gas nyata memberikan hubungan PV pangkat N sama dengan C, di mana P sama dengan tekanan absolut, V sama dengan volume, N sama dengan faktor ekspansi adiabatik, dan C sama dengan konstanta. Tentukan nilai faktor ekspansi N untuk suatu gas yang terdapat dalam hubungan tekanan volume sebagai berikut. Jadi diketahui tabel yang sebelumnya, kemudian ditanya nilai faktor ekspansi N. Nah, diketahui persamaan ada PV pangkat N sama dengan C, di mana persamaan ini tidak linear. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan len di kiri dan kanan agar linear. Menjadi len PV pangkat N sama dengan len C. Kemudian, len PV pangkat N tersebut menggunakan fungsi logaritma di mana menjadi len P ditambah len V pangkat N sama dengan len C. Kemudian diubah lagi dari len V pangkat N menjadi N kali len V, maka menjadi len P ditambah N kali len V sama dengan len C. Hasil akhirnya yaitu len P sama dengan len C dikurang N len V. Setelah mendapat persamaan seperti ini, kemudian kita harus mencari len V dan len P, di mana V dan P sudah diketahui dari tabel. Nah, untuk mengetahui len V dan len P ini, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, sebaiknya kita menggunakan Excel. Jadi, kita bisa memasukkan V dan P-nya terlebih dahulu. Dan untuk len V, cara pengerjaannya adalah menggunakan rumus len dari V, kemudian bisa di-drag ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Begitu pula dengan len P, di mana kita juga menggunakan rumus len dari data yang kita inginkan dan di-drag ke bawah dan mendapatkan hasil seperti ini. Next step yaitu kita bisa membuat grafik dengan model scatter, di mana kita blok semua data len V dan len P, kemudian insert chart scatter, kemudian akan menjadi seperti ini, dan kita menambahkan trend line di mana nanti akan ada format trend line, kemudian kita checklist bagian display equation on chart sama display R-squared value on chart. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, Y sama dengan min 1,4068X ditambah 9,6918 dan R kuadrat sama dengan 0,9971. Yang kita butuhkan adalah min 1,4068X, di mana angka tersebut merupakan kemiringan atau yang ditanyakan. Kemudian selanjutnya yaitu B sama dengan minus N, di mana B sama dengan kemiringan. Kenapa minus N di sini? Karena dari persamaan sebelumnya di sini dituliskan minus N. Kemudian N sama dengan minus B, di mana N sama dengan min 1,4064, jadinya N-nya atau faktor ekspansinya sama dengan 1,4064. Kenapa di sini dengan yang di Excel berbeda? Dikarenakan mungkin di Excel lebih teliti lagi daripada hitung manualnya. Oleh karena itu, regresi linear Y sama dengan AX plus B dengan len P sebagai sumbu Y dan len V sebagai sumbu X didapatkan B sama dengan min 1,4064 dan nilai faktor ekspansi sebesar 1,4064. Oke, di soal pertama kita punya dalam suatu perencanaan akan dibangun sebuah warehouse yang memiliki volume 10.000 kaki pangkat 3. Oke, jadi punya diketahui 10.000 FT pangkat 3, lalu dengan luas 1000 FT pangkat 2. Lalu harga konstruksi untuk lantai adalah $6 per FT pangkat 2, berarti lantai $6 FT pangkat 2, lanjut atap 10 $10
2, lalu ada dinding Oke, di soal kali ini itu ditanya berapa agar si pembangunannya itu minimum. Oke, yang pertama kita harus ngelakuin pemisalan. Ditanyanya harga minimum. Jawab. Nah, kita misalkan dari W kali L kali H nya itu kita punya diketahui W kali L kali H itu 10.000. Kita punya persamaan ke-1. Lalu persamaan keduanya kita punya dari W kali L sama dengan 1000. Kita dapat persamaan kedua, atau bisa dibilang W sama dengan 1000 per L. Oke. Nah, dari total rumah warehouse ini bisa kita ambil persamaan 6 WL tambah 10 WL ditambah 20 dikali 2 WH plus LH sama dengan X. Nah, ini untuk lantai 6 WL, 10 WL untuk atap, dan dindingnya 20 kali 2 WH tambah LH. Lalu kita bisa masukkan jumlahnya, substitusikan. Jadi total itu 16 WL tambah 40 WH ditambah 40 LH. Ini jadi persamaan ketiga. Nah, lalu kita bisa langsung substitusi nilai H ke 2 dan 3. H ke 2 dan 3. Nah, kita bisa dapetin nilainya 16.000 tambah 400 W tambah 400 L sama dengan X. Sama aja kayak 16.000 tambah 400.000 L tambah 400 L sama dengan X lagi. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum ini kita bisa dengan cara diturunkan, yaitu nilai min X ketika turunan sama dengan 0. dx per dl itu sama dengan min, kita dapatkan nilainya min 400.000 per L kuadrat per 400 sama dengan 0. Kita sama-sama yang ini pindah ruas, jadi 400.000 per L kuadrat sama dengan 400. Nah, bisa kita dapatkan di sini, kita bisa coret 400-nya, lalu bisa dapatkan L kuadratnya sama dengan 1000. Di 1000 L nya sama dengan akar dari 1000 ini 10 akar 10, dapat L nya. Lanjut ke mencari H nya. H nya bisa dapatkan dengan cara substitusi 2 ke 1. Substitusi 2 ke 1. Nah, dari kita punya persamaan 2, yaitu W dikali L. W dikali L itu sama aja kayak W kali L kali H. Kita punya WLH nya itu 1000 dikali H itu sama aja kayak 10.000. Berarti H nya kita dapat
10. Nah, lanjut ke yang ketiga, mencari si W-nya. W-nya itu bisa dari dengan cara substitusi L ke 2. Nah, kita udah punya L-nya kan tadi, berarti W-nya itu sama aja kayak 10 akar 10. Sorry. W itu W dikali 10 akar 10 itu kan sama aja kayak 1000 hasilnya. Berarti W sama dengan 1000 bagi 10 akar 10, yaitu 10 akar 10 juga. Jadi nilai akhirnya untuk nilai minimumnya itu W kali L kali H nya sama dengan 10 akar 10 T dikali 10 akar 10 T dikali lagi dengan 10 T. Ini untuk nomor 5 halaman 14. Terima kasih. Kalkulus diferensial nomor 1 diketahui y-nya fungsinya adalah 2x plus 2 pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x plus 3. Yang ditanya adalah slope-nya atau fungsi turunan pertama dari fungsi yang diketahui ini. Jadi udah ditulis di bawah, kita bisa bagi ini menjadi beberapa bagian. Misalkan ini bagian pertama, ini bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Kita mulai turunkan dari bagian pertama dulu, 2x plus 2 pangkat 3. Nah, 3-nya ini kita turunkan, jadi 3-nya ke depan, 3 dikali 2, x plus 2. 3-nya dikurang 1, jadi 2. Berarti ini menghasilkan 6x plus 2 pangkat 2. Lanjut, 2x pangkat 2 diturunkan, jadi 2 dikali 2x pangkat 1, atau menghasilkan 4x. Nah, ini x pangkat 1, satunya dikalikan ke depan, jadi 1x pangkat 0. X pangkat 0 ini biasanya nggak ditulis, jadi hanya menghasilkan 1. Lalu 3 ini 3x pangkat 0. 0-nya dikalikan ke depan, jadi dia hanya menghasilkan 0. Maka turunan dari fungsi itu adalah 6x plus 2 pangkat 2 plus 4x plus 1. Atau kalau mau dibikin lebih sederhana, jadi 6x pangkat 2 plus 28x plus 25. Nah, ini adalah slope atau fungsi turunan pertama dari fungsi yang diketahui. Selanjutnya adalah bagian kalkulus diferensial, soal yang nomor 2, diferensial dari persamaan H sama dengan E tambah PV. Nah, di sini kita menggunakan konsep diferensial total, sehingga menjadi diferensial dari H sama dengan diferensial E tambah diferensial PV. Nah, karena PV ini adalah hasil kali dua variabel, maka kita gunakan aturan turunan untuk perkalian fungsi, di mana dPV ini menjadi P diferensial V tambah V diferensial P. Maka kita dapatkan diferensial H itu sama dengan diferensial E ditambah P diferensial V tambah V diferensial P. Diketahui pada soal kalkulus diferensial nomor 3, untuk menyatakan aktivitas air larutan gula adalah log AW per X sama dengan min K 1 min X kuadrat. Lalu ditanyakan, tentukan besar perubahan gaya jika fraksi mol awal atau X sama dengan 0,7 berubah menjadi 0,9 dan nilai K yaitu 0,7. Kita tulis. Diketahui X1 sama dengan 0,7, X2 sama dengan 0,9, dan K sama dengan 0,7. Lalu kita menggunakan rumus yang diketahui ini. Ditanyakan berapa log Lalu kita masukkan ke rumus. Yang pertama kita substitusikan X1-nya 0,7 ke rumus yang ini.
Lalu kita mendapatkan hasil X1-nya itu min 0,063. Lalu kita substitusikan X2-nya 0,9 ke rumus yang tadi. Lalu kita mendapatkan hasil min 0,007. Lalu kita masukkan ke delta log AW per X sama dengan X2 min X1 min 0,007 dikurangi 0,063. Lalu kita mendapatkan hasil 0,056. Ini adalah besar perubahan gaya yang dihasilkan. Oke, pada nomor 4 di kalkulus diferensial kita punya soal pertumbuhan mikroba dinyatakan dengan massa sel yang terkandung dalam media pertumbuhan. Tentukan laju pertumbuhan dari sel tersebut setelah 10 jam jika setiap 1,5 jam konsentrasi massa sel naik 2 kali lipat dan jumlah sel awal adalah 0,1 G per L. Oke, berarti kita punya diketahuinya ada 10 jam, waktunya 10 jam, T sama dengan 10 jam, lalu G nya 1,5, awalnya itu adalah NO 0,1 G per L. Oke, 0,1 G per L. Kita bisa menggunakan rumus ketahui dengan rumus NT 0,1 sebagai NO 2 T per G. Oke, sama dengan N10 sama dengan 0,1 kali 2 pangkat 10 per 1,5. Didapatkan hasilnya itu 0,1 dikali 2 pangkat 6,67. Oke, bisa kita buatkan jadi 0,1 dikali 568,986. Nah, kita dapatkan nilainya kurang lebih 56,899. Ini adalah berarti pada jam ke 10. Jangan lupa dikurang 0,1 karena dari awalnya. Berarti laju pertumbuhannya itu sendiri pertumbuhan sama dengan 56,899 kurang 0,1 per 10 jam dengan 0,799 per 10 sama dengan 5,679 gram per jam. Oke, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan membahas kalkulus diferensial nomor 5, di mana diketahui di soal persamaan Y sama dengan 2 per 3x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat dikurang 6x. Kemudian ditanya nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama, langkah pertamanya yaitu kita turunkan persamaan Y yang telah diketahui di soal menjadi D per dx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian mendapat hasil pemfaktorannya menjadi 2x min 3 sama x plus 2. Maka akan menghasilkan x sama dengan 3 per 2 dan x sama dengan min 2. Nilai-nilai x tersebut akan kita substitusi ke persamaan Y sebelum diturunkan. Maka langkah pertama kita substitusi x sama dengan 3 per 2 menjadi
Y sama dengan 2/3 dikali 27/8 dari 3/2 pangkat 3, kemudian ditambah setengah kali 9/4 dari 3/2 pangkat 2 dikurang 6 kali 3/2 sama dengan min 45/8. Kemudian kita substitusi nilai X yang kedua, yaitu X sama dengan min 2. Jadi Y sama dengan 2/3 kali min 8, di mana min 8 didapatkan dari min 2 pangkat 3 ditambah setengah kali 4, di mana 4 didapatkan dari min 2 pangkat 2, kemudian dikurang 6 dikali min 2 menghasilkan 26/3. Maka dari kedua hasil substitusi tersebut, min 45/8 merupakan nilai minimum dan 26/3 merupakan nilai maksimum. Oke, halo. Untuk yang nomor 6, pertama kita mengetahui ada PR kuadrat kali T, yakni adalah rumus volume tabung. Dan untuk bahannya sendiri kita diketahui ada 100 cm pangkat 3 atau 100 mili ya, sama aja dikonversi ke situ. Nah, untuk tabung ini sendiri kan punya luas permukaan. Luas permukaan terdiri dari dasar, tutup, dan selimut tabung atau dinding tabung. Untuk dasar dan tutup sendiri karena sama, yakni berasal dari luas lingkaran, maka kita gunakan 2πr kuadrat. Dan untuk selimut tabung itu kan sudah ditentukan rumusnya, yakni 2πr kali T. Selanjutnya, dari rumus volume ini dapat kita ketahui rumus dari T, yakni 100/πr kuadrat. Maka daripada itu, di luas permukaan ini yang merupakan gabungan dari dasar, tutup, dan dinding tabung, kita substitusikan T ke persamaan ini, yakni 100πr kuadrat. Dapatlah 2πr kuadrat plus 200r. Karena kita diminta bahan yang paling minim untuk membuat yang dapat dimasuki bahan sebanyak 100 ml, maka kita gunakan turunan pertama sama dengan 0 sama dengan 4πr plus min 200/r kuadrat. Ini merupakan turunan pertama dari 2πr kuadrat plus 200r. Kita dapatkan dari sini nih tadi. Lalu ini tinggal kita substitusi dan eliminasi. Yang pertama nih, kita pindah ruaskan min 200/r kuadrat ke ruas kiri sehingga menjadi positif, yakni 200/r kuadrat yang sama dengan 4πr. Dari situ dapat kita kalikan r kuadrat ke sini menjadi r pangkat 3 sama dengan ini 200 dibagi 4, makanya menjadi 50 sisa pembaginya pi, yakni 22/7. Maka dari itu 22/7 50/22/7 menjadi 50 kali 7/22. Oh, ini ada kesalahan. Ini saya salah menuliskan ya. Tapi tadi saya sudah hitung pakai 22. Salah. 22. Mendapatkan hasil 15,9. 15,9 ini adalah R pangkat 3. Lalu, maka dari itu 15/9 ini kita akarkan dengan 3. Sehingga diketahui 2,51. Lalu, dari R ini kita masukkan lagi ke rumus volume, yakni 100 sebagai bahan yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut sama dengan pi 22/7 dikalikan R 2,51 pangkat 2 dikalikan T. Nah, karena T-nya yang kita cari, maka di sini jadilah T sama dengan 100 dikali 7, 7-nya naik, dibagi 22 turun kan, 22 sebagai pembagi, dua-duanya dikalikan dengan 6,32 atau 2,51 pangkat 2, ini hasilnya menjadi ini 6,32, sehingga diketahuilah T sama dengan 5,03. Sekian. Oke, di nomor yang ketiga dari kalkulus integral. Soalnya laju pengeringan suatu bahan adalah konstan sebesar 2 kg per jam. Tentukanlah persamaan kadar air bahan sebagai fungsi waktu jika bahan awal adalah 20 kg dengan kadar air 80%. Oke. Kita punya laju pengeringan konstan ya, sebesar 2 kg per jam.
diketahui bahan awal itu adalah 20 kg dengan 80% air. Ya, dari 80% air. Berat awal airnya itu berarti berat awal air itu sama aja kayak 80% dikali 20 sama aja 16 kg. Jadi setiap 2 kg air akan hilang ya per jamnya gitu. Nah, maka dari persamaan kayak gini, dari info-info yang dapat ini, kita bisa dapetin persamaan maka air sisa itu sama aja persamaannya jadi 16 min 2 kali T. Itu persamaan pertama. Nah, kita lanjut ke persamaan kedua. Dari beratnya itu berat total bahan itu sama aja kayak 20 min 2 kali T. Jadi untuk kadar air persamaannya itu kadar air ini ada T-nya juga, itu sama aja kayak 16 min 2T per 20 min 2T. Oke, sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan materi kalkulus integral nomor 4 dengan soal pengeluaran udara dari suatu retort atau venting adalah mirip dengan operasi pelarutan udara dengan steam secara kontinu. Kemudian campuran steam dan udara tersebut dikeluarkan dari retort. Jika C sama dengan konsentrasi udara pada waktu T, V sama dengan volume retort, R sama dengan laju penambahan steam, maka bentuk diferensial C terhadap T adalah. Berdasarkan soal dapat kita simpulkan bahwa diketahui C sama dengan konsentrasi udara, V sama dengan volume retort, R sama dengan laju penambahan steam. Dan ditanya bentuk diferensial C terhadap T. Maka langkah awalnya yaitu rumus dari jumlah udara sama dengan minus dari laju keluar. Nah, jumlah udara itu adalah CT dikali V, di mana diturunkan menjadi D per DT. CT dikali V sama dengan min laju keluar itu adalah R dikali C terhadap waktu. Kemudian hasil dari penurunan ini menjadi V dikali DC per DT sama dengan min R dikali C. Kemudian akan dihasilkan diferensial C terhadap T menjadi min R per V dikali C. Konversi satuan nomor 1, diketahui viskositasnya adalah 6 poises. 1 poise itu 1 gram per centimeter second. Besar yang ditanya adalah besar viskositas dalam SI dan sistem British. Dalam SI itu nanti akan berbentuk kilogram per meter second. Dalam sistem British itu akan menjadi pound per feet second. Kita mulai dari sistem SI dulu. 1 poise itu sama dengan gram per centimeter second. Berarti kita mau jadikan ini jadi kilogram per meter second. Nah, dari 1 gram centimeter second itu diubah menjadi 0,001 kilogram, karena dari gram ke kilogram itu dibagi 1000 per dari centimeter second ke meter second itu jadi dibagi 100. 0,1 meter dikali second sama dengan 0,1 kg per meter second. Nah, ini adalah 1 poise-nya dalam kilogram per meter second. Sekarang kalau kita mau bikin 6 poise, maka hasil ini dikalikan dengan 6. Jadi 6 poise adalah 0,6 kg per meter second. Atau kalau mau disederhanakan jadi 0,6 PA per S. Nah, untuk yang sistem Britishnya kita mau jadikan dari kilogram per
meter second menjadi pound per feet second. Dikonversikan 1 kg per ms itu sama dengan 2,205 pound per 3,28 feet second. Jadinya 0,671 pound per feet second. Ini dikalikan dengan 0,1 kg per meter second, dikalikan dengan SI yang tadi. Karena konversinya dari SI, jadi 6 poise itu sama dengan 0,4026 pound per feet second. Gitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai konversi satuan yang nomor 2, yaitu konversikan 100 pound mol per hour feet kuadrat menjadi kilogram mol per second meter kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa 1 pound itu sama dengan 0,4536 kg, 1 hour sama dengan 3600 sekon, dan 1 feet kuadrat itu sama dengan 0,0929 meter kuadrat. Maka ketika kita ingin mengubah 100 pound mol hours feet kuadrat ke kilogram mol per second meter kuadrat, itu kita kali dengan 0,4536 kg per 1 pound dikali dengan 1 hours per 3600 sekon dikali dengan 1 feet kuadrat per 0,0929 meter kuadrat. Kemudian satuan yang sama itu kita coret, itu pound, hours, dan feet kuadrat. Maka kita kalikan 100 mol dikali 0,4536 kg menjadi 45,36 kg mol per 3600 sekon dikali 0,0929 meter kuadrat, itu sama dengan 334,44 second meter kuadrat. Nah, ini menjadi 0,1356 kg mol per second meter kuadrat. Maka didapatkan 100 pound mol per hour feet kuadrat itu sama dengan 0,1356 kg mol per second meter kuadrat. Pada konversi satuan nomor 3, bagian A, kita akan mengonversi 10 kilokalori per menit feet kali derajat Fahrenheit ke watt per meter kali Kelvin, di mana kita akan menggunakan tabel konversi, di mana diketahui bahwa W per M kali K itu sama dengan BTU per jam kali feet kali derajat Fahrenheit. Nah, kita akan mengonversi terlebih dahulu kilokalori ke joule, di mana 1 kilokalori itu sama dengan 4186,8 joule. Kita bisa mencoret, lalu dihasilkan 41868 joule per menit kali feet derajat Fahrenheit. Lalu kita akan mengonversi joule. Kita akan konversikan joule ke BTU, di mana 1 BTU itu sama dengan 1055 joule. Yang dicoret. Lalu dihasilkan 39,685 BTU per menit kali feet kali derajat Fahrenheit. Lalu kita akan mengonversi menit ke jam. "60 menit sama dengan 1 jam. Dia coret. Lalu dihasilkan 39,685 kali 60 sama dengan 2381,1
BTU per jam kali feet kali derajat Fahrenheit. Lalu kita akan mengonversikan di mana BTU per jam kali feet kali Fahrenheit itu sama dengan 1,731 watt per meter kali Kelvin. Kita bisa coret, lalu dihasilkan 2281,1 kali 1,731. Menghasilkan 4121684,1 watt per meter Kelvin. Lalu pada nomor B kita akan mengonversikan 30 PSIA atau pounds per square inch absolute ke ATM, di mana 1 PSIA itu sama dengan pound per inch kuadrat. Kita bisa coret, lalu kita akan konversi inch kuadrat ke KPA. Jadi kita bisa dicoret-coret. Lalu KPA ini atau kilopascal ini kita akan konversikan ke ATM. Dikali 1 ATM, dimana 1 ATM itu sama dengan 101,325 kilopascal, sehingga kita bisa coret-coret. Lalu 30 kali 6,895 dibagi 101,325 menghasilkan 2,04 ATM. Selanjutnya pada bagian C kita akan mengonversikan 1,98. Lalu ini nomor 4 untuk konversi satuan. Yang pertama kita mengetahui air ada 100 gram atau 0,1 kg. Sedangkan luas permukaannya ada 100 cm kuadrat. Delta T-nya 10 derajat Celcius, X-nya 1 cm, W sama 3,41 BTU per H ini merupakan satuan British. Ini W, M kuadrat, dan feet ini nanti akan kita gunakan untuk mengkonversi satuan. Lalu selanjutnya diketahui juga kalor jenisnya adalah 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk waktunya sendiri ada 80 second. Oke, yang pertama kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta T untuk mencari kalor dari air. Maka kita tinggal masukkan massa yang sudah dikonversi menjadi kilogram. Ini adalah kalor jenis dan delta T-nya. Tinggal kita coret-coret dan kita dapatkan 4186 Joule. Selanjutnya kita masuk ke rumus K. Rumus K ini sama dengan Q kali delta X per A kali delta T per T. Kita masukkan, tadi kita sudah dapatkan Q airnya 4186 Joule dikalikan delta X-nya ini 1 cm kan pergeserannya, kita konversi menjadi meter, jadi dibagi oleh 100, jadi 0,01 meter per areanya ada di 100 cm kuadrat. Hanya saja ini harus kita ubah menjadi meter kuadrat sehingga kita bagi dengan 10.000, didapatkan 0,01 meter kuadrat dikalikan 10 derajat Celcius, ini suhunya, dikalikan 80 second waktu, sehingga didapatkan 10,465 W per M derajat Celcius. W ini merupakan daya atau watt. Selanjutnya untuk mengkonversinya ke sistem British, maka 10,465 W per M derajat Celcius ini kita kalikan dengan pertama W-nya untuk konversi W 3,41 BTU per W kali H. Lalu dikalikan lagi untuk mengkonversi panjang meter, yakni 39,37 inch per meter.
Dikalikan lagi untuk mengkonversi suhu 1 derajat Celcius per 1,8 derajat Fahrenheit. Dikalikan lagi untuk mengkonversi panjang kuadrat, karena tidak ada satuan dari meter langsung ke feet, melainkan adanya meter kuadrat ke feet kuadrat. Sehingga didapatkan 1 meter kuadrat per 10,76 feet kuadrat. Dikalikan lagi 1 feet per 12 inch untuk mengubah itu ke inch dan feet. Sehingga didapatkan hasilnya setelah dikalikan pengeliminasian unit-unit, mendapatkan 6,04 BTU per H kali FT kali derajat Fahrenheit. Lanjut ke B. Yang B, pertama, volume diketahui 50 ml, massa diketahui 55 gram, sedangkan rho diketahui 0,8 gram per cm kubik. M saat kosong ada 25 gram, M saat terisi atau M akhirnya ada 75 gram. Oke, langsung saja. Untuk M isopropanol, maka dari itu kita dapatkan 75 dikurangin 55 gram. Ini ya, massa akhir dikurangi massa awal. 75 kurang 55 gram, dia dapatkan 20 gram. V isopropanol 20 itu didapatkan dari ini massanya. Massa dibagi dengan densitas. Densitas adalah 0,8 gram per cm kubik. Didapatkan 25 cm kubik. Lalu kita hitung juga volume beras. Volume beras itu 50 dikurangin V total kurang V kosong. Sehingga menjadi 50 mili dikurangin dengan 30. Ditambah 20, lalu ditambah dengan 20, min ketemu min menjadi tambah, sehingga didapatkan 40 ml volumenya. Densitas bulk M total dibagi V total sama 75 gram dibagi 50 ml, 75 gram dari sini. M totalnya massa total di awal, maksudnya di akhir, dan V totalnya 50 ml ini. Oke, selanjutnya kita bagi sehingga didapatkan 1,5 gram per mililiter. Lalu kita langsung konversi ini ke satuannya yang pound per inch pangkat 3. Jadi 0,152 pound per inch pangkat 3. Densitas partikel selanjutnya M partikel dibagi V total sama 55 gram partikel per 50 ml volume total. Sehingga dapatkan 1,1 gram per mililiter, kita konversi ke pound per inch cubic, sehingga didapatkan 0,112 pound per inch cubic. Sekian dari saya, terima kasih.